Wimar Show mengenai konferensi Doha. Selalu mencari yang tertinggi, tapi tidak mendapatnya. Dibandingkan dengan COP sejak yang ke-17. Sekarang berapa ya? 18 COP yang ke-18. Oke. Dibandingkan dengan itu, ini kurang berhasil. Jujur menurut saya kecewa. Jadi ini COP yang santai gitu, kayaknya nggak ada krisis, nggak ada. Sebelumnya sudah ada ekspektasi lebih. Kita sudah ekspektasi sebetulnya dari Bali ya. Bali Roadmap itu kan ekspektasi tinggi sekali bahwa negara semua akan bersama-sama menghadapinya, menaruh sumber daya, menaruh juga kebijakan-kebijakan nasional yang akan menyumbang pada komitmen internasional. Itu kan tidak terjadi. Tapi di Indonesia lepas daripada Doha, apa yang terjadi dari tahun 2009 atau barangkali 2010-11 sampai sekarang cukup signifikan kan dengan adanya gugus tugas RIDD di mana Bu Afi menjadi bagian yang sangat penting, ada kerjasama dengan Norwegia. Apa berarti Indonesia ini jalannya lebih cepat daripada dunia? Menurut saya banyak sekali proses yang terjadi sejak dari Bali itu yang menunjukkan perubahan. Perubahan pada bagaimana kita akan mereform, memperbaiki tata kelola dari sektor tidak hanya kehutanan, tetapi juga sumber daya dan yang paling penting land use. Pemanfaatan lahan ini menjadi lebih jelas. Proses ini banyak mendorongkan proses-proses yang sudah lama dirindukan dan ingin dilihat. Misalnya harus membicarakan mengenai ketegasan batas-batas kawasan hutan, itu sudah mulai mengemuka. Lalu kejelasan mengenai tenurial. Ini adalah hak-hak untuk memanfaatkan dan mengakses sumber daya hutan dan juga sumber daya lain. Ini yang lama sekali menjadi konflik menurut saya dan ini harus ditangani. Nah, lalu juga membicarakan mengenai review dan law enforcement, penegakan hukum dari peraturan dan undang-undang tersebut. Nah, kita sekarang punya list bahwa ada sekian ratus undang-undang dan peraturan yang ternyata tumpang tindih. Ini kan kalau nggak ada, kita tetap hidup di zaman lama yang menganggap bahwa semuanya akan beres dan ini tidak ada ancaman yang berarti, nanti hutannya akan tumbuh kembali, kita akan tanam pohon saja. Everything is as if tidak ada hubungan antara hak-hak rakyat itu dengan penurunan emisi. Nah, ini yang kemudian mengemuka. Ya, melanjutkan menelusuri kegiatan dalam negeri dengan kerjasama luar negeri dalam RIDD, dalam hutan, itu ada moratorium, terus ada gugus tugas, akan ada lembaga badan RIDD. Itu bisa dikatakan kemajuan. Menurut saya kemajuan. Itu adalah kemajuan positif di mana para lembaga mulai membicarakan dan saling berbicara antara institusi satu dengan yang lain. Ini yang menurut saya tidak terjadi pada masa lampau. Sampai mana kemajuan ini akan kehabisan bensin andai kata kerjasama internasional itu tidak jalan? Apakah vital kesepakatan internasional demi kelanjutan pekerjaan di sini? Selalu kaitan saling terkait antara nasional, internasional dan bahkan sampai ke subnasional di bawah. Ya. Itu lokal itu penting. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita mau memperbaiki diri sendiri. Bahwa kita tak ada ataupun tidak perjanjian internasional, janji internasional, janji kita kepada bangsa lain misalnya. Itu yang paling penting adalah berjanji kepada diri sendiri dan kepada rakyat ya, saya rasa yang paling akhir untuk menyelamatkan semua yang bisa kita selamatkan sekarang. Karena saya agak pesimis karena dari 2 derajat yang ingin kita cegah kenaikannya itu, saya rasa kita sudah mencapainya. Oh ya, sejak kapan itu? The 2 degrees ini ya tidak bisa ditentukan, tetapi kita dimensi waktunya kira-kira. Dimensi waktu dulu kita pengennya supaya 2020 itu kita tidak naik menjadi 2 derajat. Tapi dan Bu Afi merasa itu sudah terlampau ya, itu sudah. Iya, saya sebagai ibu rumah tangga sudah merasa kepanasan terus. Ya. Jadi
2 derajat ini bisa dilihat dari ada berapa kenaikan air permukaan laut. Dia sangat berhubungan dengan berapa derajat yang naik. Berapa derajat yang naik akan sangat berhubungan dengan berapa pencairan gunung es di gunung es. kutub-kutub. Ya. Ada berapa permukaan, misalnya di Bangladesh, New York, juga Jakarta. Jakarta itu juga akan terkena genangan tersebut sampai masuk. Jadi, Ancol jadi kolam renang besar nanti. Ancol, Kelapa Gading, Dan penduduk Pulau Jawa, saya Pantai pernah Indah dengar Kapuk, banyak sekali yang tinggal di pesisir. Indramayu itu sangat vulnerable. Wow, jadi apa yang membuat Bu Afi masih rajin, mengusahakan, optimis, tidak give up aja. Saya beri waktu selama break untuk memberikan jawaban yang elegan. Wimar Show dengan Afi Mahaningtyas.